It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita gak bakal nge-review mini pla guys, tapi gue bakal nge-review mainan KW yang gue temuin di warung-warung pinggiran, kayak warung-warung Madura gitu loh. Ini gara-gara gue ngeliat konten TikToknya Mas Vega. Nih, bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian follow juga. Terus gue tertarik buat nyari. Nah, gue itu nemu di warung-warung kayak cuman satu-satuan gini. Sedangkan di Tokped itu gue nggak nemu sama sekali untuk warna-warna sisanya. Karena kalau gue lihat dari kontennya Mas Vega, itu tiap warna yang berbeda itu bakal mendapatkan karakter yang berbeda juga. Dan alhamdulillahnya gue nemuin seller Facebook yang ngejual satu set kayak begini. Jadi ini di bawah sini udah ada 6 karakter yang berbeda yang bisa kita gabungkan nanti menjadi Gaogat kayak begini. Ya, meskipun warnanya cuman begini aja, jadi ngingetin gue sama mini pla zaman dulu banget. Kalau misalnya kalian belum tahu nih, tonton aja konten bincang mini pla, history mini pla ini. Karena mini pla jadul itu ya dulunya kayak begini, cuma satu warna gitu aja. Jadi untuk mainan ini namanya Beast Warrior, keluaran dari Sunky, brand Sunky. Jadi ini beda sama brand Toys itu. Dan kata Mas Vega sih ini lebih solid gitu. Solid. Aduh, jadi keinget siapa yang ngomong itu ya? Ya udah, kita lupain ya. Nah, untuk mainan ini sebenarnya harganya tuh murah guys. Untuk satuan kayak begini nih cuman 2.000 doang. Dan kalau misal kita kumpulin 6, berarti kan cuma 12.000 kan. Tapi karena gua nggak mau ribet dan gue udah beli 6 gini satu set, itu gue dapat di harga 35.000. Nggak apa-apa lah daripada harus ngegacha kan. Ini the real gacha sih guys, sumpah. Ya udah, gue udah nggak sabar banget, jadi langsung aja ayo kita gabungkan. Nah, ini dia Beast Warrior dari Sunky yang udah kita rakit semuanya. Untuk desain sih sebenarnya masih oke lah ya, nggak yang buruk-buruk banget. Meskipun di sini ada campuran konsep Lego yang menurut saya ini malah unik sih. Dan sekarang gue mau coba dulu buat unboxing yang masih baru nih. Kita coba lihat isinya apa. Karena gue sendiri nggak tahu ini isinya apaan guys. Aduh, malah kepotong-potong ya. Sorry ya kalau kepotong-potong. Nah, kita buka dan isinya lah warna hijau anjir. Malah beda lagi warnanya. Ya, ini ada si Gao Jaguar yang dimana ini warnanya hijau, sedangkan yang gue dapet itu warnanya merah. Ya udahlah, ini disimpan aja karena gue sendiri sebenarnya masih ada 3 mecha lagi nih. Ini kemarin gue beli lebihan, jadi ada si Gao Sao Shark, terus ada tadi Gao Jaguar dan Gao Buffalo-nya di sini. Cuman nggak apa-apa lah, ini ntar simpen dulu aja lah ya. Selain ke 6 mecha ini, kita juga mendapatkan optional part. Ini sebenarnya bukan optional sih, tapi kayak part tambahan gitu, penghubung si kakinya Buffalo dan juga si Rhino. Karena untuk Gaogat yang versi ini, kakinya itu ada 2 mecha guys, bukan si Buffalo yang menjadi khusus kaki begitulah. Nanti bakal diperlihatkan deh pas penggabungannya aja. So, sekarang langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Gao Leon dengan warna biru semua kayak begini. Kayaknya ini kalau misalnya di repaint bakal agak cakep sih, cuman ya saya males lah nge-repaintnya. Nah, untuk si Gao Leon sendiri, dia bagian matanya nggak ada detailingnya, jadi polosan gitu aja. Tapi di bagian mulutnya ini ada taringnya gini loh. Kok detailnya malah cakep ya. Terus di bagian ini nih, di sini ada detailingnya tuh. Jadi untuk detailingnya ini menambah nilai plus sih untuk mainan harga 2.000-an kayak begini. Terus dia juga ada artikulasi untuk bagian kaki bisa naik kayak begini. Lalu bagian depannya juga sama, bisa naik sejauh ini, ke belakangnya kayak begini. Tapi sayangnya dia di bagian lututnya nggak ada artikulasi. Jadi cuman begini aja lah untuk artikulasinya. Terus bagian ekornya sendiri pun ya udah cuman begini aja dia. Oh, bisa gerak-gerak dikit tuh.
kayak begini. Untuk bahannya nggak usah ditanya lah ya, karena ini kan mainan 2000-an. Mau berharap apa sih dari mainan 2000-an? Ya, untuk ini saya kasih nilai 8,5/10 lah untuk harga 2000-an ini. Jadi buat kalian yang bisa repaint, langsung kalian repaint aja sih. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Gao Jaguar, dan di sini pun dia ada cetakannya, bagian pipi, bagian kaki atas, terus ini bagian belakangnya juga ada cetakannya juga. Apalagi bagian ekornya ini ada cetakannya juga. Gue sih ragu ya guys, ini kayaknya dia pakai scan 3D gitu untuk si part-partnya. Terus habis itu dia kasih kayak join Lego gitu loh. Jadi beneran pakai part asli gitu. Terus diminimize sedikit lah. Ya meskipun sekali lagi yang disayangkan, dia artikulasinya nggak sefleksibel yang aslinya, baik DX maupun SMP-nya. Dan untuk artikulasi si Gao Jaguar ini, bagian kaki cuman bisa kayak begini aja, ke depan, terus ke belakang kayak begini. Kemudian kaki belakangnya nggak bisa naik turun karena dia stuck di bagian sininya. Terus bagian ekor juga nggak bisa gerak, malah copot lagi. Terus bagian kepala dia bisa naik turun sedikit. Nah ini turunnya segini, kemudian bisa kita naikin lagi segini. Jadi untuk artikulasi dari si Gao Jaguar cuman begitu aja. Untuk Gao Jaguar sendiri juga sekali lagi saya sarankan untuk di repaint, dan saya kasih nilai mungkin 7,5/10 cukup lah untuk si mainan 2000-an ini. Dan buat kalian yang punya anak kecil, hati-hati aja untuk bagian kupingnya, karena ini cukup tajam, sakit loh. Dan lagi-lagi yang bikin saya takjub itu di bagian taringnya. Dia masih bisa cetak taring sekecil ini tuh, atas dan bawahnya. Gokil sih ini. Jadi kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Gao Condor. Nah untuk Gao Condor sendiri ini ada miskonsep, karena kalau misalnya di DX dan SMP-nya itu kan bagian sayapnya dia ke atas kayak begini tuh. Sedangkan kalau di versi yang mainan murahnya, dia sayap ke atasnya tuh kayak begini guys tuh. Jadi ada sedikit miskonsepsi. Makanya pas dipasang di sayap hewannya, dia tuh ke bawah kayak begini, bukan kayak begini. Nah, harusnya kan kayak begini ya. Tapi kalau misalnya dikatasin kayak begini, dia mentok di bagian kaki, dan nanti bakal mentok juga untuk artikulasi tangannya. Jadi ya udahlah, kita ikutin yang dari manualnya aja. Jadi kita pasang kayak begini. Nah, yaudah begini aja. Dan untuk artikulasi, dia bisa nengok nih, nengok kepalanya, kemudian kakinya bisa kita naik turunin kayak begini, maju mundurin. Ini misal kita naikin bisa mundur kayak begini, karena ini memang proses transformasinya nanti. Kemudian sayapnya bisa kita putar-putar kayak begini. Kayak begitu doang. Untuk bagian detailing ini agak kurang sih, kecuali bagian ininya nih masih cukup oke. Bagian kepalanya nanti bakal diperlihatkan pas mode si Gaugatnya aja. Ini kita fokus ke bagian model hewannya dulu aja. Nah ini bagian matanya nggak ada, bagian paruhnya juga nggak terlalu kelihatan, jambulnya masih ada kayak begini. Dan ini semuanya aman, nggak ada yang tajam kayak si Gao Jaguar tadi. Ya udah cuma begini aja. Saya kasih nilai 7/10 udah cukup lah buat si Gao Condor ini. Jadi kita next lagi aja. Selanjutnya adalah Gao Shaw Shark. Nah untuk si Gao Shaw Shark sendiri ini yang paling mirip sama aslinya, karena untuk proses transformasinya pun itu sama kayak versi aslinya gitu loh, kayak versi DX maupun versi Super Mini Planya. Sorry, SMP-nya maksud saya. Nanti bakal diperlihatkan pas proses penggabungannya aja deh. Tapi yang paling bangke ini si Gao Shaw Shark-nya, mecha yang paling gampang copot di antara ke-6 mecha si KW ini. Alhasil mekanya ini saya lem, tapi mencong guys. Aduh, sayang banget. Dan kalau misalnya ini diputar pun udah nggak bisa karena saya pakai lem Korea. Ya udahlah ya, tuh kan, copot kan ini. Kampret. Ya pokoknya kayak beginilah. Nah untuk artikulasinya, bagian mulut dia bisa kebuka kayak begini. Terus bagian pinggangnya dia bisa berputar. Tapi lagi-lagi sayangnya dia nggak ada bagian matanya. Jadi bisa kita anggap ini matanya. Dan untuk bagian belakangnya nih, bagian insangnya saya suka banget detailingnya. Terus ini ada detailing liningnya juga kayak begini. Terus bagian ekornya juga cuman begini aja. Untuk nilai ini saya kasih 8/10 cukup lah, karena untuk akurasinya cukup bagus gitu, meskipun detailingnya sedikit kurang memuaskan. Oh ya, untuk bagian hidungnya ini juga nggak tajam, jadi aman ya guys kalau misal kalian punya anak kecil. Jadi kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Gao Bapak Lo. Salah Gao Buffalo maksud saya. Sorry ya guys. Jadi
Jadi untuk bagian bodinya kayak begini doang. Dia beda banget sama versi aslinya. Karena kan untuk bagian kakinya ini dia mendapatkan 2 kayak begini. Jadi ukurannya lebih kecil. Tapi untuk detailingnya ini cukup cakep. Cukup persis lah kayak di versi aslinya. Di bagian bawahnya sini ada, terus ini ada detailing garis-garisnya. Bagian belakang kayak gini, dia pakai part kayak gini malah jadi kayak ekornya gitu loh. Terus bagian tanduknya pun dia juga cukup cakep loh, tuh garis-garisnya kayak begini. Cetakannya rapi, nggak ada sampahnya juga. Terus bagian ini juga cukup bagus untuk cetakannya. Tapi sayangnya lagi-lagi bagian matanya dia nggak ada detailingnya. Terus bagian mulut dia nggak bisa kebuka kayak begitu. Bagian bodi atas cuman begini aja. Ya udah begini aja. Untuk nilai saya kasih nilai mungkin 7/10 cukup lah untuk si Gao Bavlo ini. Dan sama seperti di originalnya, dia kakinya bisa maju mundur. Bagian belakangnya kayak begini. Bagian depannya bisa maksimalnya segini. Belakangnya maksimalnya segini. Tuh. Jadi kayak Oke, kita lanjut lagi aja. Yang terakhir adalah Gao Rhino. Nah ini gak tahu dari mana kok tiba-tiba bisa nyasar ikut ke si Gao God KW ini loh. Wah, cuy. Tapi untuk desainnya cukup oke, nggak yang mengecewakan banget. Meskipun agak aneh sih dilihatnya. Tapi bagian kepalanya ini cukup mirip lah sama versi aslinya. Bagian badannya ini cukup oke, karena memang bentuknya kan kayak begini juga nih. Agak tinggi di bagian depannya dan pendek bagian belakangnya. Tapi sayangnya dia nggak ada si Gao Armadillo-nya. Padahal kalau ada Armadillo bakal lebih cakep gitu loh. Tapi memang untuk akurasinya ini nggak terlalu mirip banget. Jadi untuk si Gao Rhino ini saya kasih 5/10 deh. Karena memang nggak terlalu mirip banget gitu loh. Detailing-detailingnya juga ini kayak ngasal gitu loh. Yaudah guys, sekarang langsung aja kita gabungkan semuanya menjadi si Gao God. Langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Gao Bavlo harus kita lepas dulu bagian kepalanya. Kemudian kita lipat kaki belakang dan kita tarik. Jadi seperti ini. Gao Rhino juga sama nih, kita lepas. Kita lipat dan kita tarik. Ayo, jadi seperti ini. Untuk Gao Jaguar tinggal kita lipat ke belakang kakinya. Jadi seperti ini. Gao Soul Shark tinggal kita putar. Nah ini lepas mulu nih yang bikin bangke kesel banget. Ya kita tinggal pasang lagi ya. Jadi seperti ini guys. Gao Lion tinggal kita naikkan bagian kakinya. Nih kita ke belakangkan. Nah ini agak sedikit sulit. Bagian atas ini harus kita lepas. Dan ini cukup sulit guys. Jadi akhirnya lepas juga. Dan jadi seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, jadi kita membutuhkan part ini. Dan ini tinggal kita masukin aja di sini. Si Rhino juga sama, kita pasang di sini. Kemudian kita tutup aja. Nah, di sini jadi seperti ini. Untuk Lionnya tinggal kita pasang di sini. Jaguar kita pasang di sini. Soul Shark kita pasang di sini. Kepala Buffalo kita pasang di sini. Kepala Rhino kita pasang di sini. Untuk Gao Condor kita naikkan sayapnya seperti ini. Kita naikkan kepalanya juga dan kakinya kita ke belakangkan seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang di sini guys. Nah, jadi seperti ini. Ini dia Gao God versi Beast Warrior dari Sanki. Menurut saya untuk harga 2000-an, dan kalau misalnya satu set begini berarti kurang lebih 12.000. Ini bener-bener bagus loh guys. Jadi buat kalian yang udah koleksi si mainan Gao God KW ini, menurut saya kalian beruntung banget. Karena selain bisa ditransformasi jadi hewan dan mode robotnya ini, proporsi dan desainnya menurut saya cukup oke lah ya untuk harga 2000-an. Cuman memang ada yang aneh sih, karena bagian kepala si Bavlo-nya dipasang di bagian bahu, terus bagian kepala Rhino juga dipasang di bahu. Ini kita coba dulu aja. Kalau misal ini kita lepas dan kepala Bavlo-nya kita pasang di sini, bisa nggak ya? Coba. Nah, bisa guys. Tuh, malah jadi lebih bagus kalau misalnya kayak begini. Jadi persis lah ya sama SMP-nya. Nih, kita bandingkan aja. Di belakangnya mungkin. Dan tingginya pun juga hampir sama loh guys. Meskipun lebih tinggi SMP sedikit sih, ya nggak beda jauh-jauh banget lah. Tuh, bisa kalian lihat sendiri. Memang sebenarnya kalau misalnya kakinya itu cuma pakai Bavlo doang, itu malah bagus. Tapi kenapa ada si Rhino ini? Saya jadi nggak tahu mau pasang di mana ini si Rhino-nya. Yaudah, jadi langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya dia cuma bisa naik turun kayak begini doang. Dan bagian mukanya pun ini saya
perjelas lagi. Nah, matanya cuma satu. Anjing kayak Dajjal bangke. Dajjal. Wow, aing Dajjal. Tapi yang bikin saya takjub itu bagian kepalanya nih, bagian dahinya. Itu detailingnya cukup bagus loh. Kaget saya, di harga 2000 tapi detailingnya oke loh ini. Terus bagian tanduknya pun, ini sebenarnya bisa kalian copot. Tapi sayangnya dia nggak ada part tambahannya gitu untuk menjadi panah. Cuman bisa kita copot dan dipasang di bagian sini. Kelihatan nggak? Nah, di bagian sini. Jadi ya udah begitu aja. Tapi memang agak susah sih. Dan sekarang untuk bagian tangannya, dia ada artikulasinya sedikit. Hanya sebatas ini aja untuk majunya karena terhalang sama sayapnya tadi. Kecuali kalau sayapnya kita naikkan. Nah, bisa 90 derajat seperti ini, tapi sayangnya dia nggak ada siku dan telapak tangannya. Untuk si sharknya, ini kalau misalnya lurus kayak biasa, dia hanya sebatas ini aja. Dan kalau misalnya kita naikin bagian sayapnya, itu dia bisa, nah, 90 derajat juga sejauh ini. Untuk bagian pinggangnya dia nggak ada artikulasi. Untuk bagian kaki dia cuma bisa miring kayak begini doang, nggak bisa ke depan atau ke belakang. Terus bagian lutut nggak ada, apalagi bagian telapak kaki ini malah jadi condong ke depan gitu karena ini agak rata. Jujur ini agak kecewa sih saya sama bagian bawahnya ini. Cuman ya udahlah ya, namanya mainan KW, apa yang mau diharapkan gitu kan. Nah, jadi itu dia untuk artikulasi-artikulasi yang dimiliki sama Gaugat KW ini. Ya, kalau dibandingkan sama si Gaugat versi SMP, tentu aja ini udah beda jauh karena harganya yang ini total cuman 12.000, sedangkan yang ini 1,5 juta cuy. Jadi gimana menurut kalian untuk si SMP Gaugat KW ini? Apakah worth it untuk dikoleksi? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan kayaknya sih gue mau ngejual si Gaugat KW ini. Jadi yang minat nanti DM aja ke Instagram Putro Toys. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu, jadi ini dia pose-pose Gaugat versi Beast Warrior dari Sunky. Sekian review Gaugat KW versi Beast Warrior dari Sunky. Jangan lupa di like, subscribe, share juga supaya gak ketinggalan review konten yang lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!